Halo, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang indikator asam dan basa serta garam. Pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang apa itu asam dan basa. Silakan kalian pelajari ulang untuk memahami lebih lanjut ya. Indikator berarti kita akan belajar petunjuk bahwa larutan itu bersifat asam atau basa ya. Kemarin bisa kalau dia makanan atau minuman bisa kita cicipi, tapi tidak semua bisa kita cicipi ya untuk menentukan apakah dia asam atau basa. Makanya kita menggunakan indikator. Indikator ini dalam umumnya dalam lab berbentuk lakmus, ya lakmus biru dan merah. Ini lakmus biru, ini lakmus merah. Lakmus ini akan berubah warna ketika dia berada dalam lingkungan yang berbeda. Misalnya lingkungan asam atau lingkungan basa. Nah, perhatikan, dalam kertas lakmus ini, dalam larutan asam, ya, ingat, dalam larutan asam, lakmus biru akan berubah menjadi merah. Larutan asam, lakmus biru berubah menjadi merah. Ya, lakmus merahnya tetap, ya, lakmus merah tetap. Dalam larutan basa, lakmus merahnya yang berubah menjadi biru, lakmus birunya tetap, ya. Kalau dia tidak berubah warna, antara lakmus merah dan lakmus biru dicelupkan pada larutan atau benda, berarti larutan tersebut adalah netral. Ya, zat tersebut adalah netral, ya, tidak asam dan tidak basa. Oke, nah contohnya perhatikan pada video berikut ini. Ini contohnya. Ini ada asam cuka pada bagian pertama, yang tengah ini sabun, yang ketiga ini garam dapur. Ini adalah lakmus merah, dicelupkan ke asam cuka. Kita mau menentukan, ya. Dia tetap tidak berubah warna. Sedangkan lakmus biru kita celupkan di larutan asam ini, dia akan berubah menjadi merah. Bagaimana dengan sabun, ya? Sabun kita kemarin larutannya adalah sifatnya adalah basah. Lakmus merah berubah menjadi biru. Bagaimana lakmus birunya? Iya, lakmus birunya adalah tetap. Kemudian untuk yang garam, yang netral, ya, garam dapur, dia tetap, lakmus merah akan tetap, lakmus biru akan berubah. Tetap juga ya, tidak berubah. Ya, itu ya. Nah, namun kalau menggunakan kertas lakmus itu kita tidak bisa menentukan berapa besarnya, ya. Sedangkan tingkat keasaman itu ukurannya 0 sampai 14 skalanya. Skalanya 0 sampai 14. Kalau dia tingkat keasaman ini dinyatakan dengan pH ya. pH. Kalau dia pH-nya kurang dari 7 berarti bersifat asam, lebih dari 7 bersifat basa, sama dengan 7 berarti siap netral ya. Kalau semakin kecil berarti asamnya semakin kuat. Semakin lemah basanya. Kalau nilai pH-nya semakin besar berarti asamnya kecil, lemah, basanya kuat ya. Untuk menentukannya kita menggunakan indikator universal sama-sama kertas atau menggunakan pH meter ya. Ini ada indikator, dia kertasnya dia bisa berubah warna dan kita bisa menentukan kira-kira dia di warna mana dan pH-nya berapa ya. Tidak, kita harus benar-benar pas menentukan warna dari kertas itu berubahnya. Ini 0 sampai 14 ya, disesuaikan dengan warnanya. Nah, kalau misalnya itu kita bisa menggunakan namanya pH meter ya. Alatnya berapa, pH-nya larutan tersebut, itu lebih gampang. Nah, sedangkan yang kedua yaitu tentang garam. Garam itu adalah senyawa yang berbentuk dari hasil dari reaksi asam dan basa. Ya, asam dan basa dicampurkan membentuk reaksi yang namanya reaksi netralisasi, terbentuklah garam. Ini contohnya ada 3. Jenisnya ada garam netral, garam yang terbentuk dari basa kuat dan asam kuat. Dari asam kuat dan basa kuat digabungkan menjadi
garam netral, yaitu NaCl, yaitu garam dapur, KCl ini kalium klorida, K2SO4 ya. Garam asam berarti nilainya kurang dari 7. Garam ini terbentuk dari asam lemah dan basa kuat ya. Contohnya Na4NO3 atau Na4Cl ya. Garam basa, garam yang terbentuk dari basa kuat dengan asam lemah. pH-nya berarti lebih dari 7, NaCl ya. Kemudian CH3COONa ya. Ini adalah contoh dari garam basa. Demikian pembelajaran kita. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih.